Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di channel Info CPNS dan Beasiswa. Seperti biasa, kita akan membahas soal TKP full penalaran kembali teman-teman. Saat ini kita sudah mencapai part 22 teman-teman. Oke, next. Nah, seperti biasa kita buka dengan quotes terlebih dahulu dari Gus Dur teman-teman. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi toleransinya. Next. Nah, seperti biasa untuk mengerjakan soal TKP, pakai rumus cepat yaitu cinta dan sayang teman-teman. Cinta itu cari intinya, sedangkan sayang itu pilih satu yang tepat dengan cara mengeliminasi jawaban yang dirasa kurang tepat teman-teman. Oke, next ke soalnya aja. Nah, ini soalnya full penalaran teman-teman. Tapi kita langsung pakai rumus cinta saja. Kita coba terlebih dahulu. Apa yang seharusnya saya lakukan dalam situasi ini? Nah, ini mengacu pada kalimat sebelumnya teman-teman. Beberapa waktu setelahnya, saya menyadari bahwa Andi lupa menutup aplikasi tersebut dan dokumen itu tetap terbuka di layar. Nah, karena ini pembelajaran, kita baca soal semuanya teman-teman. Suatu ketika di tengah kesibukan pekerjaan, rekan kerja saya yang bernama Andi meminta izin untuk menggunakan laptop saya. Dia perlu mengakses dokumen penting untuk presentasinya yang akan datang. Saya pun dengan senang hati meminjamkan laptop saya dan meninggalkan ruangan sejenak untuk mengambil kopi. Setelah beberapa waktu ketika saya kembali, saya melihat bahwa Andi masih menggunakan laptop saya dan tidak menutup aplikasi yang dia gunakan. Saya pun merasa sedikit khawatir karena dokumen tersebut berisi informasi sensitif yang seharusnya tidak sembarangan diakses. Beberapa waktu setelahnya, saya menyadari bahwa Andi lupa menutup aplikasi tersebut dan dokumen itu tetap terbuka di layar. Apa yang seharusnya saya lakukan dalam situasi ini? Untuk opsi, kita langsung eliminasi pakai rumus sayang teman-teman. Pilih satu yang tepat dengan cara mengeliminasi jawaban yang dirasa kurang tepat. Yang A, menggunakan dokumen tersebut untuk kepentingan pribadi. Ini jelas bukan teman-teman, karena dokumen itu merupakan privasi. Yang B, segera menutup aplikasi dan menghapus riwayatnya. Ini kita bisa simpan dulu teman-teman. Yang C, membaca isi dokumen yang terbuka. Ini juga bukan jawaban yang tepat teman-teman. Yang D, mengingatkan Andi untuk menutup aplikasinya. Ini merupakan jawaban yang tepat tapi tidak lebih baik dari yang A teman-teman. Kemudian yang E, membiarkan aplikasi tetap terbuka di laptop saya. Ini juga bukan jawaban yang tepat teman-teman. Oke, next kita langsung ke pembahasan lengkapnya saja. Nah, pilihan yang tepat adalah yang B teman-teman. Segera menutup aplikasi dan menghapus riwayatnya. Pilihan ini tepat karena menggunakan dokumen orang lain tanpa izin adalah pelanggaran privasi dan dapat berakibat serius bagi pemilik informasi tersebut. Pilihan terbaik adalah B, yaitu segera menutup aplikasi dan menghapus riwayatnya untuk menjaga keamanan data dan menghormati privasi rekan kerja. Untuk opsi A skornya 1 teman-teman, opsi B skornya 5, opsi C skornya 2, opsi D skornya 4, dan opsi E skornya 3 teman-teman. Nah, next ke soal berikutnya ya. Nah, suatu ketika Anda menerima undangan untuk menjadi pembicara dalam seminar yang diadakan oleh asosiasi profesional di bidang Anda. Seminar ini akan dihadiri oleh para profesional berpengalaman dan pemimpin industri yang memiliki banyak pengetahuan dan wawasan. Meskipun Anda merasa terhormat, ada sedikit rasa gugup karena Anda belum pernah berbicara di depan audiens sebesar ini sebelumnya. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, pakai rumus sayang jangan lupa teman-teman. A, menolak undangan tersebut karena merasa tidak cukup kompeten. Ini bukan jawaban yang tepat teman-teman. Yang B, meminta waktu untuk mempersiapkan materi dan mencari dukungan dari rekan-rekan. Ini bisa kita simpan dulu teman-teman yang B. Yang C, menerima undangan dan berusaha memberikan yang terbaik meskipun merasa gugup. Nah, ini sepertinya jawaban yang tepat teman-teman. Kita menerima undangan dan berusaha memberikan yang terbaik meskipun rasa gugup menghinggapi kita teman-teman. Sepertinya jawaban yang C tepat, tapi kita cek dulu yang D sama E-nya. Untuk yang D, menghubungi pembicara lain untuk berdiskusi dan mendapatkan tips sebelum seminar. Ini juga baik teman-teman, tapi lebih baik kita menerima undangan terlebih dahulu. Kemudian yang E, memutuskan untuk tidak menghadiri seminar sama sekali. Ini jelas bukan jawaban yang tepat teman-teman. Oke, next kita pembahasan lengkapnya. Nah, pilihan yang tepat adalah yang C teman-teman. Menerima undangan dan berusaha memberikan yang terbaik meskipun merasa gugup.
Pilihan ini tepat karena dalam situasi di atas, Anda diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan profesional lain dan belajar dari pengalaman mereka. Nah, jadi jawabannya yang C, teman-teman. Opsi A skornya 2, teman-teman. Opsi B skornya 4, opsi C 5, opsi D 3, dan opsi E 1. Oke, next ke soal berikutnya. Sebelum kita bahas soal, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe-nya, teman-teman. Oke, langsung kita bahas soal. Di kantor, saya memperhatikan bahwa rekan kerja saya sering menghabiskan waktunya untuk bermain media sosial di komputer kantor selama jam kerja. Hal ini membuat tugas-tugasnya sering tertunda dan menyebabkan tim harus menunggu penyelesaian pekerjaannya. Saya tahu bahwa kebiasaan ini tidak baik untuk produktivitas tim. Namun, rekan kerja tersebut tampak belum menyadari dampak dari tindakannya. Bagaimana sikap saya yang seharusnya? Untuk opsi jangan lupa pakai rumus sayang, teman-teman. Untuk yang A, menasihati rekan kerja saya tentang pentingnya fokus saat bekerja. Yang B, melaporkan rekan kerja saya kepada atasan. Yang A sepertinya bisa kita simpan dulu, teman-teman. Yang B, melaporkan, ini kurang, teman-teman. Lebih baik kita diskusikan dulu dengan orang tersebut. Yang C, menghukum rekan kerja saya dengan memberikan lebih banyak pekerjaan. Ini juga tidak tepat, teman-teman, dengan cara menghukum secara pribadi. Yang D, mengambil alih tugasnya agar dia bisa fokus kembali. Ini terkesan tidak menasihati, teman-teman. Langsung mengambil alih begitu saja. Kemudian yang E, membiarkan rekan kerja saya melanjutkan kebiasaan tersebut karena itu pilihannya. Ini juga terkesan tidak ada upaya apapun dari kita, teman-teman. Oke, kita langsung ke pembahasan lengkapnya aja. Nah, pilihan yang tepat adalah yang A, meminta rekan kerja saya tentang pentingnya fokus saat bekerja. Pilihan ini tepat karena aspek yang dinilai adalah manajemen penggunaan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Bermain media sosial saat jam kerja bisa menurunkan produktivitas dan mempengaruhi kinerja tim. Pilihan A adalah yang paling tepat karena memberikan kesempatan bagi rekan kerja untuk memperbaiki perilakunya secara langsung tanpa harus melibatkan atasan atau tindakan yang berlebihan. Untuk opsi A skornya 5, teman-teman, opsi B skornya 4, opsi C skornya 2, opsi D skornya 3, dan opsi E skornya 1, teman-teman. Next ke soal berikutnya. Seperti biasa jangan lupa pakai rumus cinta, teman-teman, dan rumus sayang seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Rizky adalah seorang petugas di kantor pelayanan publik yang bertanggung jawab untuk membantu masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Suatu hari, Rizky mendapatkan seorang warga yang datang untuk mengurus KTP baru. Warga tersebut terlihat bingung dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Rizky kemudian memberikan informasi mengenai dokumen yang diperlukan, namun warga tersebut masih tampak tidak mengerti apa yang seharusnya dilakukan oleh Rizky. Nah, ini soal termasuk pelayanan publik, teman-teman. Untuk opsi kita pakai rumus sayang, jangan lupa. Untuk yang A, menjelaskan kembali persyaratan dengan menggunakan contoh yang lebih sederhana. Kita bisa simpan dulu, teman-teman, untuk opsi yang A. Kemudian yang B, mengabaikan kebingungan warga dan melanjutkan pekerjaannya. Ini mengabaikan, jelas tidak melaksanakan tanggung jawab, teman-teman. Jadi bukan jawaban yang tepat. Yang C, menyalahkan warga karena tidak mempersiapkan dokumen yang baik. Ini juga bukan jawaban yang tepat, teman-teman, karena menyalahkan warga. Seharusnya kita membantu warga, teman-teman. Yang dia mencoba membuat warga tersebut merasa lebih nyaman dengan memberikan senyuman dan sapaan ramah. Ini kita bisa simpan dulu, teman-teman, opsi D ini. Yang E, memberikan penjelasan secara rinci dan sabar mengenai setiap dokumen yang diperlukan hingga warga memahami. Nah, ini sepertinya jawaban yang paling tepat adalah yang E, teman-teman. Tapi kita cek pembahasan lengkapnya di selanjutnya. Nah, pilihan yang tepat adalah yang E, memberikan penjelasan secara rinci dengan sabar mengenai setiap dokumen yang diperlukan hingga warga memahami. Pilihan ini tepat karena sebagai petugas pelayanan publik, Rizky harus menunjukkan sikap sabar dan membantu masyarakat dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Untuk opsi A skornya 4, teman-teman, opsi B skornya 2, opsi C skornya 1, opsi D skornya 3, dan opsi E skornya 5, teman-teman. Nah, next ke soal yang terakhir, teman-teman. Seperti biasa, jangan lupa pakai rumus cinta dan sayangnya, teman-teman. Nah, dalam dunia kerja yang kompetitif, setiap individu dituntut untuk tidak hanya
tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga sikap profesional yang dapat mendukung kemajuan karir. Bayangkan Anda sedang merencanakan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan karir yang lebih tinggi. Untuk itu, Anda perlu menentukan tindakan yang tepat agar dapat menunjukkan profesionalisme di tempat kerja. Untuk mencapai tujuan karir yang lebih tinggi, maka langkah-langkah yang perlu saya ambil adalah A. Menjaga komunikasi yang baik dengan rekan kerja dan atasan. Nah, ini kita bisa simpan dulu teman-teman. Menjaga komunikasi yang baik. Yang B. Mengabaikan umpan balik dan kritik dari orang lain. Ini mengabaikan kritik dan umpan balik orang lain itu kurang tepat teman-teman. Harusnya kita menerima dengan syukur-syukur mempertimbangkan teman-teman. Yang C ini meningkatkan keterampilan melalui pelatihan dan pendidikan tambahan. Ini juga kita bisa simpan dulu teman-teman. Yang D. Memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan tim. Ini jelas bukan jawaban yang tepat teman-teman. Harusnya kepentingan tim diprioritaskan dari kepentingan pribadi teman-teman. Yang E. Berpartisipasi aktif dalam proyek tim untuk meningkatkan sinergi. Ini juga bisa kita simpan teman-teman. Oke, next ke pembahasan lengkapnya. Nah, pilihan yang tepat adalah yang A. Menjaga komunikasi yang baik dengan rekan kerja dan atasan. Pilihan ini tepat karena ketika Anda memiliki tujuan untuk mencapai tingkat karir yang lebih tinggi, langkah-langkah yang perlu diambil mencerminkan sikap profesional. Dengan memahami pentingnya profesionalisme, Anda dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan karir Anda secara efektif dan etis, serta berkontribusi positif terhadap lingkungan kerja Anda. Jadi jawabannya yang A teman-teman. Opsi A skor 5. Kemudian opsi B 2. Opsi C skor 4, opsi D 1 teman-teman, serta opsi E skor 3. Oke, next ke berikutnya. Nah, untuk penutupan seperti biasa kita kasih quotes juga teman-teman, seperti yang ada di pembukaan. Kita ambil dari Albert Einstein. Kebijaksanaan bukanlah produk dari sekolah, tetapi dari usaha seumur hidup untuk mendapatkannya. Mungkin sekian teman-teman pembahasan soal kita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe teman-teman untuk supaya kita bisa lebih baik lagi untuk membuat videonya. Sekian teman-teman, terima kasih.